Terima kasih Jakwir Pemilih sudah bergabung di kanal YouTube KPU Kabupaten Tegal. Pada episode yang kedua tahun 2025 bersama saya Sekar di podcast Cipok Moci Karondopok Pemilu dan Pemilihan. Jakwir Pemilih, untuk podcast KPU Kabupaten Tegal kali ini kita sudah hadirkan narasumber kita. Beliau merupakan pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal. Langsung saja kita temui. Beliau adalah Bapak Himawan Tri Pratiwi, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tegal. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Sekar. Apa kabarnya hari ini? Baik, Mbak Sekar. Alhamdulillah. Masih puasa ya Pak? Ya, Pak? Alhamdulillah masih puasa sampai saat ini. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah berkenan berhadir di acara podcast Cipok pada hari ini di KPU Kabupaten Tegal. Bapak, sebelumnya kita kan sudah melaksanakan tahapan pemilu nih Pak. Dari Betul. Tahapan pemilu, pilkada, sampai dilantiknya Bupati sudah kemarin ya Pak ya? Dilaksanakan ya. Sudah dilaksanakan. Nah, ini kan pasti Jakwir Pemilih nih ingin tahu nih, apa aja yang dilakukan KPU setelah selesai pelaksanaan pilkada, pemilihan, apa aja yang dilaksanakan? Pasti banyak yang bertanya-tanya, Pak. Oke Mbak Sekar, dan terima kasih ya Jakwir Pemilih semua yang ada di Kabupaten Tegal dan sekitarnya. Ya Alhamdulillah bahwa gelaran pemilu dan pilkada di seluruh Indonesia atau secara khusus di Kabupaten Tegal sudah kita laksanakan dengan baik, tanpa ekses yang berarti ya. Dan seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Sekar, untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal sudah dilantik. Artinya kita sudah melaksanakan semua tahapan, baik itu pemilu maupun pilkada dengan baik ya. Nah, ini kemudian yang perlu kita sampaikan kepada Jakwir Pemilih semua di Kabupaten Tegal bahwa masih ada PR-PR ya, PR-PR residu dari pemilu maupun pemilihan atau pilkada dalam hal ini yang perlu kita lakukan ya. Apa saja yang perlu kita lakukan? Tentu kemarin pada saat kita melakukan evaluasi, bahkan kita saat ini juga sedang melaksanakan pelaporan-pelaporan hasil evaluasi yang kita lakukan, karena apa yang sudah kita lakukan pun harus dipertanggungjawabkan ya, secara administrasi maupun kepada publik. Nah, dalam proses itu kemudian kita lakukan evaluasi yang melibatkan berbagai pihak, stakeholder yang terkait. Ada masyarakat, kemudian juga pihak TNI Polri yang kemarin juga berjibaku membantu kita, kemudian dari Disduk Capil, dari Kesbangpol yang juga mendampingi kita selama ini, ada dari Capil yang menyajikan data-data pemilih kepada kita, kemudian juga dari Kemenak, dari Lapas, maupun pemerintah daerah secara keseluruhan yang telah membantu kita. Tentu kita juga harus menyampaikan apa sih yang sudah kita lakukan kepada masyarakat Kabupaten Tegal. Nah, nanti akan kita sajikan di beberapa kegiatan, juga sudah kita sampaikan di website kita. Jadi apa yang sudah kita lakukan dan hasilnya dari gelaran pemilu dan pilkada itu sudah kita tampilkan di website kita. Artinya kita pengen akuntabilitas dan transparansi kegiatan kita itu masyarakat jadi tahu apa yang sudah kita laksanakan, apa yang sudah jajaran kita, kemudian termasuk penganggarannya Mbak Sekar. Penganggaran itu juga sudah kita lampirkan, kita sematkan di website kita. Jadi masyarakat yang ingin mengetahui apa sih perencanaan kita, kemudian outputnya apa, ya bisa kita lihat di website kita, di medsos kita, di IG kita, di Twitter kita, di Facebook kita, itu kita sudah sampaikan. Agar apa? Agar produk-produk yang kita keluarkan, kemudian pelaksanaannya dan hasilnya itu bisa menjadi referensi buat masyarakat.
Ya, masyarakat tahu, oh, yang direncanakan KPU melibatkan berbagai pihak, kemudian ini hasilnya. Ini yang sudah kita lakukan kemarin dan ini masih berproses. Karena pelaporan-pelaporan ini kan juga kita lakukan secara administratif, secara berjenjang kepada KPU Provinsi, kepada KPU RI, dan juga kepada masyarakat. Agar masyarakat juga tahu, karena masyarakat kan juga sebagai pemilih harus tahu, harus kritis terhadap apa yang dilakukan oleh KPU. Itu di gelaran kemarin Mbak Sekar yang kita lakukan. Terus apa Pak kebijakan ke depan untuk tahun 2025 ini? Iya, selanjutnya setelah kita kemarin melaksanakan kegiatan pemilu maupun pemilihan, tahapan ini memang cukup panjang, tapi juga sempat beririsan ya antara pemilu dengan pilkada. Nah, ini menjadi salah satu evaluasi yang kemudian kita sampaikan kepada pimpinan kita agar kualitas pemilu dan pilkada itu lebih baik ke depan. Dari beberapa divisi yang kemarin melakukan evaluasi, tentu kita juga sudah membuat daftar inventarisasi masalah ya, daftar inventarisasi masalah yang kita sampaikan kepada pimpinan kita secara berjenjang, baik itu provinsi maupun KPU RI. Itu yang kemudian akan kita tindak lanjuti. Kemudian dari FGD yang sudah kita lakukan, dari evaluasi yang sudah kita lakukan, melibatkan stakeholder yang tadi saya sebutkan, kemudian juga masyarakat yang kita libatkan, tentu itu ada poin-poin yang harus kita tindak lanjuti. Termasuk kemarin ada masukan dari Forkompimda ya, dari Forkompimda dan juga dari anggota DPR RI Komisi 2 yang menyampaikan agar kita membuat kegiatan untuk mengantisipasi residu dari pilkada. Nah, ini kita akan melaksanakan itu meskipun kemudian di 2025 kita kan punya juknis tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan di DIPA atau daftar isian pelaksanaan anggaran 2025. Ini yang menjadi acuan secara teknis apa yang akan kita lakukan di 2025. Memang kita harus menyadari ya, karena kebijakan pemerintah Republik Indonesia terkait dengan efisiensi, kemudian program-program yang sudah di-create sedemikian rupa oleh KPU RI dan seluruh jajaran KPU di Indonesia itu menjadi ada revisi. Nah, makanya kemudian kita akan tetap melaksanakan program-program kegiatan sesuai dengan Juknis 243 2025 tentang Juknis yang akan kita laksanakan itu, tapi juga kita akan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan kerjasama dengan pihak lain meskipun non-budgeter, tidak berbasis anggaran. Bisa jadi kita kerjasama dengan pemerintah daerah. Kesbang Pol ini juga punya kegiatan pendidikan politik. Kita bisa masuk ke sana. Kemudian juga saya sempat ngobrol-ngobrol dengan asosiasi kepala desa, APDESI. Itu juga beliau ketuanya kemarin membuka ruang untuk komunikasi dengan kita. Ya. Kegiatan-kegiatan sepanjang itu bisa kita laksanakan meskipun tidak beranggaran, tidak ada anggaran untuk 2025, tapi akan kita optimalkan. Tadi itu bisa kerjasama, bisa kita juga mengunjungi sekolah di basis pemilih pemula, di basis pemilih muda kita juga tadi bisa kerjasama dengan Karang Taruna di desa yang kita akan upayakan seoptimal mungkin lah dengan kondisi yang ada kita optimalkan sebaik mungkin. Ada beberapa hal yang menjadi prioritas kita ya dalam kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan di 2025 sampai persiapan juga pemilu maupun pilkada berikutnya. Karena proses ini kan panjang ya. Jadi proses perencanaan, penyusunan regulasi, kemudian juga pengajuan anggaran untuk pilkada 2029 juga seperti
di 2024 kemarin. Pengajuan dan perencanaan untuk Pilkada 2024 itu kita laksanakan 2020, Mbak Sekar. Jadi prosesnya itu panjang. Lama ya Pak ya? Lama, iya. Masyarakat kan tahunya bahwa kita melaksanakan di hari H ya. Iya, betul. Prosesnya misalkan sebulan KPU sibuk, padahal perencanaan itu penyusunan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan itu kita laksanakan. Agar apa? Agar semua tertata dengan baik, kemudian juga bisa sesuai dengan harapan kita. Perencanaan itu penting karena kunci pelaksanaan itu kan dari perencanaan. Iya. Perencanaan yang matang mudah-mudahan bisa menghasilkan pelaksanaan yang baik juga. Nah, ini juga sama seperti yang akan kita laksanakan. KPU RI pasti sudah membuat perencanaan di 2029 yang akan datang, kemudian juga rencana tahunan yang hari ini juga sudah kita dapatkan untuk di 2025, meskipun tadi saya sampaikan ada efisiensi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Tapi kemudian kita yakin bahwa dengan non-budgeter kita juga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tadi bisa kerjasama dengan pihak lain. Itu Mbak Sekar. Terus Pak, dari pelaksanaan pemilu, pilkada, apa yang menjadi prioritas Pak Kabupaten Tegal untuk tindak lanjut di 2025 nanti? Ini yang sekarang ini berarti ya Pak 2025. Iya, 2025. Iya. Jadi prioritas utama di 2025 kita akan mencoba untuk masuk ke wilayah-wilayah atau kecamatan ya, kecamatan yang kemarin itu di kualitas demokrasinya yang kita anggap masih perlu ditingkatkan. Kemudian juga angka partisipasinya masih di bawah harapan nasional. Ya, ini kan masih ada beberapa kecamatan yang perlu kita dorong. Itu yang menjadi prioritas kita agar kita bisa masuk untuk berdiskusi dengan mereka, masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Apakah terutama terkait dengan partisipasi masyarakat, misalkan kalau di Kabupaten Tegal itu di Jatinegara ya, itu menjadi prioritas kita untuk kita menggali lebih dalam ke sana. Itu kira-kira sebenarnya yang menjadi permasalahan dan juga mungkin mereka punya harapan atau solusi yang bisa diberikan agar partisipasinya itu bisa meningkat secara signifikan. Jatinegara di pemilu maupun pilkada itu masih rendah, Mbak Sekar. Ini yang kemudian jadi PR kita bersama agar ada peningkatan lah. Atau mereka pengennya apa sih sebenarnya dari kenapa mereka tidak mau datang pada hari pelaksanaan pilkada kemarin itu. Itu yang ingin kita prioritaskan ya. Di samping nanti mudah-mudahan di tahun-tahun ini juga ada revisi anggaran agar iya, karena bagaimana juga penganggaran ini penting ya, agar dukungan-dukungan itu bisa mengoptimalkan kerja-kerja tahapan kita di 2025 ini. Iya, Mbak betul. Sekar ya. Ini Pak, kan sudah sudah berjalan tuh tahapan kemarin. Pasti ada kesannya Pak selama Bapak menjadi ketua KPU. Apa kesannya selama pelaksanaan pemilu, pilkada sampai selesai? Iya. Kesannya banyak sekali ya, campur aduk Mbak Sekar. Campur aduk artinya ya ketika mengelola pemilu dan pemilihan itu kan sebenarnya tidak sederhana yang dibayangkan oleh masyarakat ya, karena masyarakat tahunya kan tadi itu, tahunya 1-2 bulan terakhir KPU sibuk, padahal yang kita lakukan Mbak Sekar juga tahu kan, pemutahiran data yang kita lakukan luar biasa sekali. Jadi makanya kemarin itu kan juga kita minta untuk divisi Rendatin membuat film dokumenter kan, terkait dengan tahapan pemutaran data yang kita lakukan. Agar apa? Masyarakat tahu bahwa kita melibatkan masyarakat itu dari awal. Bahkan pada saat COVID itu kan juga kita terjun, meskipun kemudian kita tidak punya badan ad hoc. Mungkin sama dengan kebijakan yang 2025 akan kita lakukan di pemutaran data pemilih ya, kita akan lakukan jemput bola ke desa, ke kecamatan dan sebagainya. Nanti
menjalin komunikasi lagi dengan teman-teman badan ad hoc yang kemarin membantu kita. Nah, ini yang akan kita lakukan. Kemudian saya sebagai ketua itu kan dengan kepala di masyarakat Kabupaten Tegal itu kan macam-macam. Kita ketemu dengan stakeholder, dengan partai politik, dengan calon-calon legislatif yang kemarin mendaftar, dengan peserta pilkada yang kemarin mendaftar, itu kan juga komunikasinya juga cukup baik. Ini alhamdulillah yang kita lakukan, bahwa komunikasi kita bangun baik dengan mereka itu ya, dengan stakeholder, dengan masyarakat. Termasuk ya suka dukanya ada, karena juga kemarin kita sempat di demo 2 kali. Tapi kita terima apa adanya, karena inilah KPU. Konsekuensi dari melayani itu kan siap untuk dimintai pertanggungjawabannya, siap diminta pertanggungjawabannya. Makanya saya sebagai ketua KPU itu, ya sepanjang kami sebagai pelayan masyarakat, sebagai kan hashtagnya juga jelas, semakan melayani itu ya, melayani itu ya keinginan mereka apa. Sepanjang kita bisa melakukan untuk mereka, sepanjang kita bisa berikan sesuai dengan prosedur yang ada, ya kita layani mereka. Tapi kemudian kan ada batasan-batasan yang kita berikan kepada masyarakat, pemahaman kepada masyarakat bahwa masyarakat punya kewenangan, punya hak untuk mempertanyakan, punya hak untuk komplain kepada KPU sepanjang KPU tidak sesuai dengan aturan. Nah, kita kemarin banyak berkecimpung di hal-hal macam itu ya, dan saya merasakan menjadi ketua KPU Kabupaten Tegal itu tidak semudah yang dibayangkan karena tadi itu banyak tantangannya, Tapi saya senang ya bisa komunikasi dengan semua pihak, dan sepanjang yang kita ketahui bersama, gelaran pemilu berjalan dengan baik, gelaran pilkada berjalan dengan baik, meskipun pernak-perniknya banyak, tapi itu dinamika yang harus kita akui, itu menjadi evaluasi buat kita, kritik dan otokritik buat kita bersama, agar kita bisa berbuat lebih baik lagi ke depan. Luar biasa sekali jadi ketua KPU Kabupaten Tegal itu. Berarti banyak PR-nya ini ya Pak ya, di tahun PR 2025 ini ya Pak ya. Terutama ini Mbak Sekar, itu, Pak. Peningkatan indeks kualitas demokrasi kita. Jadi yang masyarakat Tegal harus pahami ya, bahwa indeks kualitas demokrasi ini tidak serta-merta tanggung jawabnya KPU dan jajarannya. Tapi karena indeks kualitas demokrasi ini ditentukan dengan banyak indikator, termasuk kualitas dari anggota DPRD kita, kualitas dari pemerintahan kita, kemudian partai politiknya, komponen-komponen yang lain, yang kemudian membuat angka indeksnya itu bisa di angka sekian, batasan-batasan nggak ada. Nah, alhamdulillah di Kabupaten Tegal atau di Jawa Tengah, karena kalau pengukuran indeks kualitas demokrasi ini kan sementara ini masih di tingkat provinsi ya. Ini kita masih sedang, indikatornya masih sedang, itu cukup bagus ya. Cukup bagus. Nah, ini akan coba kita dorong untuk senantiasa meningkat. Terutama yang kemarin menjadi titik perhatian kita adalah peran dari lembaga legislatif ini yang masih selama ini untuk kualitas bagaimana mengaspirasikan kepentingan masyarakatnya masih kurang. Ini yang kita dorong. Jadi sekali lagi, upaya meningkatkan kualitas demokrasi itu bukan hanya kewenangan dari KPU saja. Kita hanya salah satu dari pihak yang ikut bertanggung jawab mensukseskan demokrasi di Indonesia. Nah, makanya kemudian dengan kewenangan yang kita punyai, kita pengen ya di 2025 lah, ketika rekomendasi kita kemarin menyatakan harus begini-begini, kami juga nanti akan meminta bantuan kepada pemerintah daerah ya, dan semua masyarakat Kabupaten Tegal agar kita bisa mengoptimalkan peran-peran kita di 2025.
Ya, tadi mudah-mudahan pemerintah daerah juga bisa membantu anggarannya di 2025 agar kita bisa lebih banyak meningkatkan kualitas demokrasi tadi itu. Karena kita kemarin itu kan di pemilu dan pilkada masih ada yang menggunakan money politik gitu ya, atau masih ada PR terkait dengan kedewasaan bermedsos gitu ya. Itu yang menjadi PR yang harus kita lakukan, upaya-upaya perbaikan. Nah, tentu kan harus ada anggarannya juga untuk membuat kegiatan-kegiatan itu agar terukur ya. Tapi apapun itu akan kita lakukan upaya agar kedewasaan dan peningkatan kualitas demokrasi itu bisa dilakukan di Kabupaten Tegal. Apapun akan kita lakukan untuk masyarakat Kabupaten Tegal lah. Gitu, dan lebih baik lagi ya Pak ya. Iya. Berarti kan kalau sudah selesai pelaksanaan pemilu, pilkada, berarti tidak serta-merta KPU tuh nganggur ya Pak ya. Ya. Itu masih banyak PR yang harus diselesaikan, apalagi partisipasi pemilihnya. Iya. Terus Karena ini orang atau masyarakat awam itu kan taunya KPU yang bertanggung jawab. Kalau misalkan sampai ada sengketa di Mahkamah Konstitusi, misalkan terkait yang kemarin kita tahu ya, terkait dengan data pemilih, kualitas data pemilih, tanggung jawab siapa? KPU. Sementara ini memang untuk 2025 kita tidak punya anggaran untuk melakukan pemutahiran data pemilih, tidak ada anggarannya. Tapi ya kita akan upayakan itu. Kemudian tadi peningkatan partisipasi itu juga PR bagi kita KPU. Pihak lain mungkin bisa jadi merasa tidak punya tanggung jawab. Nah, untuk itu makanya kemudian kami berpikir ya akan kita lakukan itu sebagai bagian dari tanggung jawab kami, tapi kami juga minta bantuan kepada semua pihak agar bisa ini ya ikut bekerja sama dengan semua pihak lah, karena ini tanggung jawab bersama, bukan semata-mata tanggung jawab KPU. KPU memang sebagai penyelenggara teknis ya, penyelenggara teknis, tapi di samping kiri kanannya itu kan masih ada yang pihak-pihak yang juga ikut bertanggung jawab gitu ya. Sekali, Bapak. Itu. Jadi PR-nya cukup banyak di Kabupaten Tegal. Terutama itu di Jawa Tengah itu ada 4 kabupaten yang ini unik. Karakteristiknya unik karena tingkat partisipasinya pada saat pemilu maupun pilkada itu selalu di bawah rata-rata daerah kabupaten kota yang lainnya. Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Pemalang. Berarti jalur Pantura dong? Jalur Pantura, Jawa Tengah bagian barat. Iya. Ini yang PR-nya harus kita selesaikan bersama-sama. Ya kalau di Kabupaten Tegal ya tanggung jawab kita lah. Sebagiannya tanggung jawab kita. Sebagian lagi tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat dan juga pihak-pihak terkait tadi stakeholder itu yang selama ini juga kita ajak rembugan ya, kita ajak diskusi. Nah, ya 2025 sampai sebelum pelaksanaan pemilu dan pemilihan selanjutnya kita harus siapkan benar agar kualitas demokrasi di Kabupaten Tegal lebih baik gitu ya. Betul, Pak. Itu Mbak Sekar. PR-nya luar biasa sekali kita harus pokoknya. benahi sedikit-sedikit ya Pak ya. Tidak langsung blok kayak gitu ya Pak ya. Betul. Karena partisipasi masyarakat itu kan berbeda-beda ya Pak. Betul. Harus kita ya pelan-pelan berarti. Kemarin itu ada ide Mbak Sekar ya. Kalau pemilu mungkin ada pindah memilih. Tapi pilkada itu kan tidak ada pindah memilih kalau misalkan mereka di luar kabupaten kan. Iya, di luar ya. Di luar area kabupaten. Nah, kayak daerah-daerah yang kecamatan yang kemarin tingkat partisipasinya di bawah standar nasional itu kan ini harapannya. Ini ide-ide yang bisa jadi bisa muncul di masyarakat. Misalkan bisa nggak pada saat pilkada itu mereka bisa memberikan suaranya sebelum pelaksanaan hari H, ya bisa nggak? Ini kan salah satu ide-ide yang bisa dilontarkan jadi gagasan. Kayak di Amerika kan juga bisa melakukan seperti itu. Untuk pemilihan presiden juga bisa melakukan seperti itu. Bisa nggak? Bisa itu jadi salah satu solusi, wacana solusi yang bisa diberikan agar tingkat partisipasi masyarakat di pilkada itu bisa meningkat. Ya, itu yang kemudian
ini menarik untuk bisa dibicarakan. Makanya kemarin ketika teman-teman Universitas Nasional ke sini, ini kan juga mereka akan melakukan riset terkait dengan tingkat partisipasi juga. Ini menarik, kita akan dukung itu agar masyarakat ini jadi tahu, masyarakat di luar Jatinegara ini jadi tahu, oh keinginan dari masyarakat Jatinegara ini pada saat pemilu maupun pilkada seperti ini. Nah, ini yang kemudian barangkali wacana-wacana yang dari bawah ini bisa kita ungkap gitu. Itu Mbak Sekar. Iya. Berarti harus mulai sekarang kita benahi sedikit-sedikit ya Pak ya. Bapak, terima kasih sudah bisa berhadir di podcast Cipok KPU Kabupaten Tegal pada hari ini. Baik Jakpir Pemilih, demikianlah bincang-bincang singkat kita bersama Ketua KPU Kabupaten Tegal Bapak Himawan Tri Pratiwi pada kesempatan hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang pada episode yang selanjutnya. Selamat siang.